Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arman B. Saat ini saya bertugas di SD Impres Solomoni, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Zaman memang terus mengalami perubahan. Namun ada salah satu hal yang tidak pernah berubah. Fakta bahwa kodrat setiap anak sebagai individu pasti memiliki keunikannya masing-masing. Bahkan pada dua anak kembar sekalipun. Karena itu, setiap individu ini memiliki kecenderungannya masing-masing dalam memilih cara belajar sesuai dengan tingkat kemampuan, kesiapan, bakat, minat, dan profil belajarnya masing-masing. Nah, memaksakan keseragaman perlakuan terhadap hal yang sangat beragam ini tentulah adalah sikap yang kurang bijaksana. Sebagai seorang guru, saya berkewajiban untuk menyiapkan layanan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan belajar murid agar potensi terbaik yang dimiliki dapat tereksplorasi dengan lebih maksimal. Itulah alasannya kenapa saya memilih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan asesmen awal yang dilaksanakan dengan dua sesi. Sesi pertama adalah asesmen diagnostik kognitif yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar dan tingkat pemahaman murid tentang topik pembelajaran yang akan dipelajari. Asesmen ini dilakukan menggunakan kuisis mode online. Dengan aplikasi ini, hasil asesmen dapat dengan mudah dianalisis secara efektif dan efisien. Sesi kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan untuk mengetahui minat dan profil belajar murid. Asesmen ini dilakukan dengan mengunjungi situs akupintar.id, di mana melalui aplikasi ini, murid-murid memilih serangkaian pilihan kebiasaan yang diminatinya dan hasil akhirnya akan langsung memberikan gambaran tentang gaya belajar masing-masing murid. Kedua sesi asesmen ini dilakukan dengan mudah dan efektif karena memanfaatkan bantuan Chromebook dari pemerintah yang dimiliki oleh sekolah. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis hasil asesmen, di mana hasil asesmen diagnostik kognitif menunjukkan bahwa 3 orang memiliki pemahaman yang utuh, 9 orang lain paham sebagian, dan 4 murid lainnya masuk kategori belum paham. Sementara itu, hasil asesmen diagnostik non-kognitif menunjukkan bahwa 3 orang murid memiliki kecenderungan gaya belajar auditori, 6 murid dengan kecenderungan gaya belajar visual, dan 7 murid lainnya memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Hasil analisis asesmen ini dijadikan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang dapat mengakomodir diversitas keragaman yang dimiliki oleh murid dan juga sebagai dasar pengelompokan belajar murid. Sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, saya menyambut kedatangan murid-murid dengan penuh keakraban dengan tujuan untuk membangun kedekatan dengan murid dan membiasakan budaya positif bagi mereka. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan memberi salam, berdoa secara bersama-sama, dan melibatkan murid dalam membuat kesepakatan kelas untuk secara bersama-sama membangun komitmen selama proses pembelajaran berlangsung. Saya tidak akan membuang sampah atau menyimpan sampah di kolong meja. Setuju? Setuju! Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Pada tahapan kegiatan inti, pembelajaran dilaksanakan melalui kelompok besar dengan menggunakan metode poster komen, di mana masing-masing individu pada setiap kelompok akan memberikan tanggapan berupa komentar secara bebas yang berkaitan dengan poster yang dibagikan kepada mereka. Setelah semua anggota kelompok memberikan komentar, setiap kelompok kemudian berpindah ke meja kelompok lain untuk memberikan komentar pada poster kelompok lain, dan begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok telah memberikan komentar pada setiap poster pada masing-masing kelompok. Kegiatan kemudian berlanjut dengan mendiskusikan seluruh komentar yang ada untuk memilih komentar yang dianggap paling menarik dari kelompok lain dan mempresentasikannya di hadapan semua kelas. Setelah itu, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan pemantik yang akan dijadikan sebagai bahan mengumpulkan informasi pada kegiatan selanjutnya.
Kegiatan berikutnya adalah membuat kelompok sesuai dengan kecenderungan gaya belajar yang dimiliki masing-masing murid, di mana kelas dibagi ke dalam 3 kelompok dan masing-masing akan mengerjakan LKPD yang dibagikan dengan mengumpulkan informasi melalui media belajar yang telah disediakan sebagai menu belajar untuk masing-masing kelompok. Pada stasiun belajar 1, murid-murid dengan kecenderungan gaya belajar auditori akan menggali informasi melalui siaran podcast yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Sementara pada stasiun 2, murid-murid dengan gaya belajar visual akan mengamati tayangan video dan komik pembelajaran, dan stasiun 3 di mana murid-murid dengan gaya belajar kinestetik akan berpetualang melalui media puzzle dan pop-up yang berisi tentang materi pembelajaran. Sebagai bahan asesmen, murid-murid diberi keleluasaan untuk memilih produk sebagai tugas yang akan dikerjakan. Kelompok auditori bertugas untuk membuat mini vlog seputar topik pembelajaran. Kelompok visual membuat desain infografis melalui aplikasi Canva. Sementara itu, kelompok kinestetik secara kolaboratif membuat karya berupa media pop-up pembelajaran, dan guru memberikan penilaian selama kegiatan pengerjaan tugas berlangsung. Hasil produk ini kemudian dipresentasikan di depan kelas, dan guru memberikan apresiasi atas kinerja murid yang telah dihasilkan secara bersama-sama, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan penguatan tentang materi pembelajaran yang dipelajari pada hari ini. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan refleksi yang berkenaan dengan perasaan yang dialami oleh murid selama mengikuti pembelajaran melalui reflection board. Penguasaan kompetensi akademik berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya tentulah menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi guru. Namun hal ini dirasa belum cukup jika belum menemukan kontekstualisasi makna dari pembelajaran yang dialami oleh murid-murid, khususnya pembelajaran tentang ajaran agama. Untuk itu, dengan berkolaborasi bersama orang tua dan rekan sejawat serta kepala sekolah, murid-murid melakukan kunjungan belajar menggunakan metode pembelajaran langsung, di mana siswa mengunjungi spot tertentu sesuai topik pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan insight baru seputar pembelajaran dari narasumber-narasumber lain yang relevan dengan pembelajaran pada spot sasaran yang dituju. Pada topik pembelajaran Ayo Membayar Zakat, murid-murid mengunjungi Pondok Pesantren Abu Hurairah Pasangkayu, yaitu lembaga pendidikan yang memiliki siswa dengan latar belakang anak yatim dengan menyiapkan paket makan siang yang akan disantap secara bersama. Program ini diberi nama dengan LOTS, akronim dari Learning on the Spot, di mana pada program ini guru bertugas untuk mengkoordinir inisiatif murid yang melibatkan orang tua mereka untuk menyiapkan bekal makanan sebanyak 3 porsi, di mana 1 porsi untuk dimakan oleh mereka sendiri dan 2 porsi lainnya akan dibagikan pada spot kunjungan. Bekal makanan ini disantap secara bersama-sama dengan penuh keakraban dan saling bertukar cerita tentang perasaan dan pengalaman yang dialami oleh masing-masing murid. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memberikan pengalaman bermakna bagi murid dalam menumbuhkan sikap empati dan peduli sosial terhadap orang lain di sekitar lingkungan mereka. Bagaimana pembelajaran Pak I tadi? Pembelajaran Pak I tadi sangat seru dan menyenangkan. Kenapa seru dan menyenangkan? Karena banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk jadi pembelajaran. Oke, pembelajaran yang dilakukan sangat menginspirasi, sangat kaya dengan media-media yang digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa belajar dengan sangat seru, sangat aktif. Dan sebagai kepala sekolah, kami sangat mendukung berbagai inovasi pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh Arman, karena ini dapat memotivasi guru-guru lain untuk melakukan hal yang sama. Ajar Pak I? Berbagi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.